ajak Heri kerja ke Taiwan. Jadi Heri diajak kerja ke Taiwan, nanti bisa libur bersama, bisa ketemu. Heri kerja di Taiwan, aku juga kerja di Taiwan. Heri diproses, jadi ya nanti bisa bareng-bareng nyari duit, terus modal Heri supaya kedepannya hidupnya lebih baik lagi. Amin. Teman-teman, saudara akan unboxing paket dari Bayu Ciayu teman-teman, ini harganya. Ada tulisan 130 papat. 130 papat nih teman-teman. Dapat 5 teman-teman. Semoga operasi katarak nyonyaku sukses. Operasi katarak dengan nominal 84 juta. Halo, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Yayu Jayo. Semangat. Ini menjawab pertanyaan teman-teman, ini banyak banget yang nanya. Jadi aku jawab pertanyaannya ya. Ini aku nyuci spray di belakang ya. Nyonya aku ada di rumah. Kan kemarin aku membuat video yang itu video lama teman-teman. Jadi pas waktu aku pulang ke Indonesia, ini ada pertanyaan. Itu tanah yang sampean bangun, ini bahasa Indonesia aja ya. Itu tanah yang kamu bangun pakai untuk rumah kamu itu tanahnya tanah peninggalan orang tua. Bukankah itu tanah peninggalan orang tua, Mbak? Kok kamu bilang kamu perintis bukan pewaris? Itu tanah yang aku tempatin rumahku itu aku beli sendiri teman-teman. Ya kerja di Taiwan, aku beli tanah ini nggak ada maksud pamer ya. Aku beli tanah di 4 tanah itu alhamdulillah jerih payahku yang aku kerja di Taiwan itu aku centelkan ke 4 tanah. Maksudnya 4 lokasi tanah kayak gitu. Yang satu ya rumah yang aku tempatin itu. Jadi sebelum aku pergi ke Taiwan itu aku wis ada di dalam hatiku tuh kayak aku yakin kalau suatu saat nanti tanah itu akan jadi milik aku pengen, aku kayak yang selalu mendoakan tanah itu, tanah yang sekarang ditempati rumah kayu itu, tapi aku nggak pernah mengomong ke orang-orang, nggak pernah. Pokoknya aku yakin kalau suatu saat nanti itu kalau rezekiku pasti dapet sama aku kayak gitu. Terus berjalannya waktu, lama banget ya, ini yang ku tempatin rumah ini, itu ceritanya ditawarin ke orang itu zaman corona, awal-awal corona. Pas waktu ekonomi itu juga lumayan susah, terus ditawarin ke kakak iparku. Intinya tanah itu akhirnya tak beli itu alhamdulillah tanahku ya. Itu dengan aku membeli dengan jerih payahku sendiri tapi dibantu dengan doa orang tua. Tanpa doa orang tua, tanpa doa ibu yo insya Allah mungkin gak ada di tanah itu ya. Itu aku beli sendiri. Nah kayak gitu. Terus pertanyaan kedua. Ini banyak banget ya yang nyuruh Heri berangkat kerja ke Taiwan ya. Mbak, sekedar saran, Mas Heri belum berkeluarga, kenapa nggak Mas Heri merantau ke Taiwan kayak Mbak Yayu? Kalau emang belum ada modal kan bisa dipinjemin, Mbak. Lagi kan Mbak mumpung Mas Heri belum punya istri, cari duit dulu daripada di desa nggak ada kerjaan sambil merubah nasib. Sekedar saran Mbak, jangan marah. Nggak marah teman-teman, terima kasih pertanyaannya, matur suwun. Semoga Mbak yang di sana panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, amin amin rabbal alamin. Kenapa kok Heri tidak ke Taiwan? Ajak Heri kerja ke Taiwan. Jadi Heri diajak kerja ke Taiwan, nanti bisa libur bersama, bisa ketemu. Heri kerja di Taiwan, aku juga kerja di Taiwan. Heri diproses, jadi ya nanti bisa bareng-bareng nyari duit, terus modal Heri supaya kedepannya hidupnya lebih baik lagi. Amin. Kenapa kok Heri nggak diajak ke Taiwan? Nah, Heri itu nanti ya TKL teman-teman, laki-laki itu kalau ke Taiwan tuh modal itu minimal di angka 70, 80, 90, 100 jutaan teman-teman bisa nyampe Taiwan. Jadi modalnya untuk laki-laki kerja ke Taiwan tuh modalnya gede banget teman-teman. Jadi kalau misalkan ini nggak semua ya, nggak semua yang aku tahu teman-teman, tidak semua, di 1-2 orang yang aku kenal dan aku tahu seperti itu. Jadi seorang laki-laki yang proses ke Taiwan tuh misalkan ini bikin gampang aja, wirawirine, proses PT, terus beli job itu teman-teman, terus nanti sampai ke Taiwan itu nanti misalkan 100 juta teman-teman. Terus nyampe Taiwan kita masih ada potongan Cina Trust 9 bulan misalkan. Terus di Taiwan ya kerjaan seperti ini, nanti mes kontrakan itu bayar. Terus makan itu nggak semuanya dijatah sama pabrik. Banyak hal-hal yang beli sendiri kayak misalkan baju apa segala macem. Terus nanti itu kerjanya di sektor apa? Misalkan Heri dapatnya di perikanan. Kasihan banget teman-teman, di ABK tuh kasihan banget ya. Menurut aku loh ya teman-teman yang aku tahu orang kerja di
perikanan itu luar biasa ya, masih keren. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar, hebat-hebat lah. Tapi kalau untuk Heri aku kasihan teman-teman, gak ngesakno ya. Untuk laki-laki itu kayaknya sepertinya itu lebih enak itu kerja di pabrik yang memproduksi barang-barang yang lokal Taiwan kayak gitu. Misalkan kebutuhan dapur sehari-hari, garam, gula, apa segala macam. Kalau misalkan di pertanian itu juga sorone itu kalau misalkan musim dingin atau hujan atau apa, di pertanian itu ya soro, ya panasan. Di perikanan pun juga sorone itu kalau musim dingin. Terus yang aku tahu di Ilan itu ya, dia tuh jadi keseharian hidupnya itu di kapal teman-teman. Sakno gitu loh. Aku nggak tahu, untuk 100% kehidupannya nggak tahu. Terus nanti kalau misalkan pergi belayar itu, yang aku tahu bahkan jemurin baju celana dalam itu juga di kapal-kapal itu, kapal-kapal yang untuk menangkap ikan itu. Terus nyonyane menantune nyonyaku laki-laki itu bilang kasihan banget untuk PKL yang kerja di ABK, sektor ABK itu kasihan, walaupun nggak semuanya ya, ada mungkin yang layak, ada yang nggak, itu kasihan banget. Pernah masuk berita bahkan untuk minum air putihnya kekurangan. Kasihan banget lah itu. Terus kalau misalkan kerja di itu konstruksi bangunan itu juga mesakno ya teman-teman. Maksudnya ini gak nyucuk gitu loh teman-teman. Misalkan di sini kontraknya 2-3 tahun. Terus ada misalkan Heri itu kan omongannya kan gagap ya, kayak gitu kan gagap ya. Terus itu nanti susah teman-teman untuk ngomong Taiwan. Bahkan bahasa Taiwan itu misalkan satu kata 4 nada beda arti. Misalkan bang itu bisa berarti panas, bisa berarti gula, bisa berarti macam-macam. Satu kata itu bisa berapa arti dalam cuman beda nada. Heri itu susah untuk seperti itu. Untuk nada susah. Terus Heri itu zaman dahulu kala itu untuk naik sepeda motor itu takut. Bisa-bisanya naik sepeda motor itu ya zaman dahulu kecil banget itu takut naik sepeda motor. Terus sekarang itu fobia naik mobil. Jadi Heri itu nggak bisa naik mobil. Kalau misalkan ke Kediri, kan aku kayak misalkan itu rental mobil ya. Jadi nanti dijemput, nanti mobilnya rental. Heri sekalian naik mobil itu nggak mau. Jadi Heri kalau ke Kediri itu misalkan ada rental mobil pun mbok direntalin mobil, Heri itu tidak mau naik mobil. Karena apa? Karena pusing, karena mumet, karena ini, karena itu kayak gitu. Jadi seperti itu. Kenapa kok Heri omongannya gagap kayak gitu? Ini tak ceritani ya teman-teman. Zaman dahulu kala, jadi ekonomi kita itu susah banget, untuk makannya susah, untuk apapun susah. Heri terlahir itu di tahun 2000-an lah. Terus Heri itu ketika lahir itu di rumah lahiran. Terus jadi pas waktu Heri hamil itu, ini diceritakno ya semoga mbokku di surga tenang. Ini ya aku yang ceritani mbokku. Jadi ketika Heri pas waktu hamil Heri itu, mbokku berharapnya untuk anak itu nggak usah dilahirkan di muka bumi ini ya, digugurin kayak gitu. Terus ada beberapa metode dicoba, ini makan obat, makan ini, makan itu, berharap kalau Heri itu nggak usah hidup kayak gitu, karena ekonomi kita susah, karena ini, karena apa kayak gitu. Terus akhirnya Heri itu ada kekurangan dalam berbicara, tapi beruntung banget ya. Ada tetangga aku tuh yang sampai lumpuh, nggak bisa apa-apa, cuman gini tok gitu. Tapi beruntung banget Heri tidak cacat, Heri tidak lumpuh, tapi dia ada, ya itu teman-teman, ngomongnya susah banget. Nggak, susah, untuk ngomong itu susah. Bahkan zaman dahulu kala itu sampai gede ya, sampai nunggu berapa tahun itu dikiranya itu bisu, dikiranya nggak bisa ngomong teman-teman. Nggak, diem aja, bocahnya diem aja. Terus ada suatu ketika Heri bisa ngomong mbok atau mbak gitu, terus sama tetangga itu sampai sewenang kayak gitu. Terus ada mbah-mbah dulu kan pakai tapeh ya, tapeh yang jari itu ya, sampai dikasih jari gitu ya, dikasih jari mukanya gitu. Saking bersyukur banget, alhamdulillah Heri bisa ngomong. Nah, itu ya kayak gitu, ceritanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa Heri nggak diajak ke Taiwan, satu eman modale teman-teman. Karena banyak banget, bahkan Koh Faisal Soh itu ya teman-teman, Faisal Soh itu juga menyarankan untuk laki-laki itu tidak dianjurkan untuk proses ke Taiwan karena biaya penempatannya mahal banget. Misalkan uang 100 juta itu cuman bayar tok teman-teman, itu nanti sampai Taiwan masih potongan. Misalkan potongan sampai 9 bulan kita masih punya utang itu. Misalkan, terus utang itu bayarnya kapan gitu teman-teman. Kita kerja ke suatu tempat itu kalau bisa kita untung, bukan kita menanggung beban utang yang segitu banyak. Beda sama kita yang perempuan. Kalau kita perempuan,
kita proses PT, kita nggak usah bayar nanti. Bahkan kita dipinjemin uang dulu, uang sponsor itu sebenarnya juga uang pinjem, dipinjemin ke kita itu sebenarnya uang kita sendiri. Nanti sampai Taiwan kita tinggal potongan berapa bulan, mesti lunas gampang. Jadi kita tinggal mikir potongan. Tapi kalau TKL itu kita harus mikir biaya penempatan, selain dipotong, kita juga harus mikir utang kita itu gimana gitu. Walaupun nggak semua orang. Tapi kalau untuk aku memikirkan hal yang seperti itu, mending nggak usah. Kalaupun misalkan aku punya uang 100 juta, kalau misalkan Heri punya modal 100 juta, aku juga tidak akan menyarankan Heri untuk pergi ke Taiwan. Kalau misalkan Heri punya uang 100 juta, aku lebih menganjurkan Heri, misalkan uang itu dibelikan sapi, misalkan, atau dibelikan 2 HP iPhone. Jadi HP itu bisa buat konten, bisa buat belajar affiliate, bisa buat belajar ini dan itu kayak gitu. Kenapa ini mataku ngantuk ya teman-teman? Ngantuk aku. Ya kayak gitu ya. Nah terus ini video ini setelah ini aku akan melanjutkan video ini tentang kisah Heri ya. Jadi kegiatan Heri daripada nganggur di rumah, Heri itu tidak nganggur teman-teman. Heri itu juga bekerja, dulu bekerja di kerajinan kayu. Tapi karena Heri mengalami kecelakaan, bukan 1-2 kali kecelakaan. Heri itu kalau kecelakaan darah gitu, itu bakal pingsan kalau melihat darah. Terus Heri ini libur bekerja, walaupun Heri libur bekerja, tapi Heri juga membantu di rumahku. Terus Heri juga ngarit kambing, Heri juga banyak kerjaan teman-teman di kampung itu, tidak yang 100% nganggur, enggak, banyak pekerjaan. Kenapa Heri tidak merantau jauh? Jadi Heri setelah lulus SMK atau SMA itu, ibu bapakku tuh silih berganti sakit, itu silih berganti teman-teman. Dari sakit ini, sakit itu, sakit ini. Beruntung banget Heri itu nggak kerja karena Heri nungguin orang tua gitu teman-teman. Jadi karena insya Allah ya Heri, karena menurut aku Heri anak yang baik, insya Allah suatu saat ke depannya juga akan dimudahkan rezekinya Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Bukan karena Heri adikku ya, tapi aku melihatnya seperti itu. Ya wes, ini video ini lanjut tentang Heri. Terus cobaan kerja di Taiwan itu ya dari faktor bahasa, adat istiadat, beda makanan, beda kultur, beda ras. Terus nanti juga saingannya itu pertemanan ya teman-teman. Pertemanan keras nih Taiwan itu, apalagi senioritas, senior kayak gitu. Gak gampang teman-teman. Kalau misalkan Heri, kalau misalkan punya uang 100 juta daripada modal ke Taiwan, mending bakul-bakul cilok, mending bakul-bakul basreng, mending bakul-bakul pentol di Indonesia ya teman-teman. Bakul pentol kalau disambi konten kayak gitu. Menurut aku daripada gak gampang lah kayak gitu. Terima kasih untuk pertanyaan, kritik, saran, apapun itu, terima kasih. Entah. Semua. Assalamualaikum teman-teman, kita akan merciin gedangnya sangat kental teman-teman. Bersih dan gedangnya bagus. Nah, ini hari ini ceritanya Heri mbabati pisang. Ini terlalu ketel teman-teman, terlalu ketel itu terlalu berdempet-dempetan, berdesak-desakan. Jadi gedangnya puret dia dan tidak bertumbuh besar, tidak tumbuh subur seperti itu. Biasanya Heri kayak gini tuh dapat pesan dari tetangga kayak gitu. Misalnya tetangga bilang, "Her, tegalannya Mbak Yayu itu pisangnya terlalu berdempet-dempetan. Itu nggak tumbuh sempurna karena dia tumbuhnya itu berdekatan banget gitu. Jadi kalau misalkan dia renggang itu, nanti misalkan satu itu malah tumbuhnya itu gede-gede dan subur." Terus ada alat-alat diesel untuk ngairin tegalan ini juga. Ya ini ya dibiarkan di tegalan ini. Kenapa kok tanah ini tidak digarap lagi, tidak ditanduri jagung lagi? Sebenarnya menanam jagung itu pakpuk teman-teman. Jadi kayak kita modalnya misalnya jatuhnya berapa, nanti ambil modal di tempatnya, ada yang ngasih modal gitu teman-teman, menanam kayak gini. Itu nanti itu kayak bayarin pekerja apa segala macam, ngecor ini bensin gas apa segala macam, buat itu solar apa segala macam, itu untungnya itu nggak seberapa teman-teman. Kalau dihitung-hitung untungnya tuh nggak seberapa. Capek yo capek, effort butuh effort, tenaga, wis pokoknya luar biasa. Terus sekarang juga nggak ada ibu. Kalau dulu tuh ada yang mengarahkan ke sini, begini, ke sana, apa kayak gitu. Sekarang tidak ada yang mengarahkan, istirahat dulu lah. Membeli tanah itu, misalkan tanah itu dibiarkan nggak ditanami atau apapun itu,
nggak ada ruginya teman-teman. Tanah itu juga tidak akan susut, tidak akan bosok kayak gitu. Misalkan tanah ini ada banyak rumputnya, rumput ini juga bermanfaat bagi mereka yang punya pakan ternak gitu ya. Misalkan mau ngarit, yang ngarit ke sini kayak gitu. Ini gara-gara ditinggal dari tanggal 1 Juni ya sampai hari ini, per hari ini. Jadi rumput-rumput apa segala macam, rayung-rayung ini tingginya wis setinggi langit ya, setinggi harapannya orang tua. Itu selang-selang yang buat mengairi tanah juga sampai kegulung sama rumput ini. Digulung sama Heri. Heri ini gebrakannya ada di rumah teman-teman, bukan yang menganggur itu, bukan. Ya aku pun juga banyak terima kasih sama Heri ya. Heri banyak membantuku, mabrok gitu. Pisang kenapa kok dibiarkan jatuh mabrok? Itu pisangnya basang bolo. Basang itu apa? Pisangnya penyakitan, nggak bisa dimakan. Dia dalamnya hitam. Kalaupun dimakan dia bakal beracun. Ini gedangnya penyakitan. Ini zaman dahulu kala itu yang punya adalah Mbah Sukemi. Jadi Mbah Sukemi telah wis berpulang dan wafat. Jadi Mbah Sukemi itu yang punya tanah yang sekarang aku tempatin rumah, itu yang punya juga Mbah Sukemi. Seiri mau ngomong. Ini gedangnya basang teman-teman. Ini gedangnya basang, kita potong. Ini ireng gitu. Gedangnya basang teman-teman. Heri ngomong gedangnya basang, nggak bisa dimakan, jadi dibuang. Ini dimakan ternak pun, ternaknya juga bisa keracunan, jadi nggak dikasih ternak. Kalau daun-daunnya ini sama Heri bisa dibuat pakan kambing. Sekarang lanjut video nih. Tadi ngarit, sekalian ngarit. Setelah itu ini membersihkan kandang kambing. Jadi setiap sore itu Heri membersihkan kambing. Jadi kambing itu adalah majikan nih, seakan-akan rojo koyo. Jadi malah kambing itu dikasih makan, dikasih minum, dikasih ini, dikasih itu, dikasih rumah, dikasih makan. Pokoknya enak ya jadi kambing ya. Ya seperti itu. Ini membersihkan kambing. No, serot itu membersihkan apa ya jenenge, yang ngisor-ngisore kambing gitu. Jadi kalau sama montore sama kandangnya itu mewajibkan harus bersih kayak gitu. Ya harus kayak gitu, dibersih-bersihkan. Ini tak kasih suara belakang ya, biar biar video ini ora sepi. Karena Heri ini mau ngomong ya Heri ku ya malu mau ngomong, istirahat dulu, ambekan dulu. Heri ini juga kalau mau ngomong itu malah gak los gitu, gak los dol. Sebenarnya kalau mau jadi YouTuber itu yang suaranya gandang, jelas, lancar itu Isti teman-teman. Isti itu kalau ngomong wah gak usah pakai mic ya, suaranya jelas, kenceng, terus lancar yo Isti karo Lala itu. Nah kita sapu. Itu samping rumah kita itu ada saudara teman-teman, Mbak Tun itu anak dari kakak kandung dari bapakku. Jadi ini masih saudara-saudara teman-teman yang deket-deket rumah ini. Dikeruk-kerui, serintil wedhus ini teman-teman, dikeruk-kerui gitu. Ini walaupun hari ini dibersihkan, besok ya kotor lagi. Dibersihkan ya kotor lagi ya, namanya rumah. Ya dibersihkan ya kotor, dibersihkan ya kotor. Kok jorok banget heran. Sederhana mau sebersih apa. Aku ngisi suara belakang sambil ngomong nyonyaku. Nah, nyonyaku kan operasi katarak ya teman-teman. Jadi aku sambil ngomong nyonyaku di rumah terus. Diseruk-seruk, terus dilempar, dikumpulin jadi satu, nanti dibakar ya teman-teman. Terus hasil bakaran itu bisa buat pupuk sebenarnya. Heri makannya banyak kok kurus. Nah jadi kalori masuknya Heri sama kalori yang dibuang Heri itu banyakan kalori yang dibuang. Kruk. Jadi Heri ini berkegiatan itu dari pagi sampai malam, ini banyak kegiatan. Jadi kalori defisit.
Alah kemana tuh kayak ngono. Nah, itu larane diambil-ambil, dibersihin kayak gitu. Jadi kita itu ibaratnya ya teman-teman, bersaudara dalam satu perut itu setiap orang punya sifatnya masing-masing, walaupun satu perut itu beda-beda sifatnya, beda-beda karakter, beda-beda dalam menyikapi kehidupan ya. Ada anak yang suka kebersihan, ada anak yang nyaman dengan kekotoran, itu ya seperti itulah macam-macam. Tapi kalau dipikir-pikir itu kebersihan adalah sebagian daripada iman dan ketakwaan. Ini bernapas dulu ya, capek banget dari mencari rumput, menebang-nebang pohon, nyampe rumah membersihkan kandang. Nah, saya istirahat dulu ya. Kan Heri ndak ngomong, jadi ini tak kasih suara belakang. Sebenarnya Heri tak suruh ngomong ya, tapi Heri itu insecure. Kambingnya diconcong dulu ya. Ini kambing yang enak ini, cuman diem dikasih makan, diem dimandikan, diem kayak gini dikasih apa, dikasih minum, wis pokoknya diem suruh tidur. Nah, video lanjut sore hari ya. Ini setelah mandi teman-teman. Kambingnya yo masih makan terus, dikasih makan terus, dikasih makan terus. Sekarang langit sudah menghitam ya. Ini melanjutkan video yang Iya, nak buka dah. Soalnya dicapek-capek. Enak lah. Kasih tawangnya. Yo, Kadang dicapek-capek. dong. Ojo dipangan, Karo ngomong ngono kuwi. Teman-teman, tadalah ngacan. Unboxing paket dari Bayu Ciai teman-teman, ini harganya Kayak tulisan. 130 134 ini teman-teman. Buka lala aja jadi sebuka lala po. Kuat. Wis tak iku lah meri geger iku dram. Aku mau tahu. Kene, Mama ngate. Enak iki daripada kuwi. Wes. Ya wis tak pangan nih. Bukane omeng apa? Untukmu kok sakit nang ngono lala po. Selilitan kowe ngono. Tak pangan ya. Ya wes. Boleh ya. Ini 144 dapat 4 teman-teman. Ah. Dapat 5 teman-teman. Dapat 5 teman-teman. Salah ngacan. Minggu. Ayo. Ya. Ya. Tapi kak Dah. Gak sakit tuh. Men. Terus gua satu saja yang dibuka. Untuk. Ya. Ini kainnya lumayan tebal teman-teman. Kainnya bagus. Kainnya lumayan tebal, kita pakai. Pas teman-teman, tidak kebesaran, tidak kekecilan, pas. Yang ini Ini. Oke. Wes. yang ini kainnya bagus teman-teman, kainnya tebal, tidak tipis kainnya tuh, bagus. Ini kainnya bagus. Ini paket baju ini, Kakak baju teman-teman. gambarnya tengkorak teman-teman, teleng, Lihat teman-teman. Nah, gambarnya Anita. Anita teman-teman. Ini gambarnya smell teman-teman. Ini gambarnya smell teman-teman. Gambarnya smell ya. Nah, Ini gambarnya orang bawa tongkat teman-teman. Gambar ini. dua. Giginya Lala kuat sekali, Kuat. nggak sakit. Oke. Oh. Aku kata tidur dari cek. Dan dua teman-teman.
harganya 30 teman-teman. Ini gambarnya teman-teman. Gambarnya mobil pemandangan jalan raya teman-teman. Jadi bola ada jalan. Iya. Belum. Ini jangan nih. Alah, Teman-teman. homblo teman-teman. Homblo teman-teman. Homblo teman-teman. Homblo teman-teman. Tunggu satu-satu. Dua teman ini. Teman-teman, cantik teman-teman. Gomblo teman-teman. Badang-badang teman. Iya. Ojo, tenang lagi. Tenang dulu. Awas pakai sapu. Aku ya pakai aku. Aku nganggo tahu. Nah, kau melar buat curah. Tidak anak apa sih? Amba. Kotor mulala. Nama teman-teman. Kamera nih. Itu dimampak ding kowe. Ojo lah, gak doyan ya pedhe. Mbok pendaan utawa tak ada. Ah, Paling pendaan paling. Mau. aku tidak aku mau nggak ada pade. Bingung kan? Saya bingung harus makan apa. Dulang weh. Enggak dong. Weh Pak Dene. Yakin dok. Enggak. Yakin dok. Tahu Anak kalau Pak Dene ngono weh. Sewake. Iya. Ngono akeh kayak jero saiki. Kita. Lho kok kumangan lah? Kok wis mami karo sego kok. Terus aku mangan berkat nang kono mangan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Rusoi lah sampai lali dungo. Rusoi lah sampai lali dungo. Sebenarnya. Aku ning ati ya. Ini ngombe lah ngombe nang kawan. Mimi. Wes aku meh. Yo. Gak ada. Enggak kak. Kemana kok iki ya sak ono kae lu mamse. Ora itu mangan kowe. Ki lo sapa lalu sing kita sampeyan iki kan. Ah. Ini bacaan satusan nih. Ini satusan teman-teman. Satusane lewat. Les apa? Les apa? Les Darto. Satusane lek Darto, teman-teman. Loh, lampu merah kok Sanyo? 都没有人在拜。嗯以前是3楼那个有在拜，他老阿婆姨那个死掉，他没有拜。 아이고 쓰나.
Cece punen sa. 它因为楼上漏水啊，你就修修啊。 Dahan zao to ro sui. 关掉Tete, 睡觉. 关门. Aku tidur ya. Ini minyak ayam ya. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat. Nyonyaku hari ini operasi katarak satu mata. Tadi yang nganterin Cece berangkat di jam 9 pagian. Terus istirahat dulu. Ini mumpung majikan aku tidur, aku mau makan dulu. Aku tak goreng telur. Garam. Goreng lagi. Lapar banget. Secukupnya ya. 1:30. Sambelnya tinggal dikit. Secukupnya ya. Tambahin sayuran. Tong telo ya. Seperti ini ya. Dia ada telur ceplok 2, ono sambal sama ikan 1 ekor. Wak pindang sama godong telo. Seperti ini. Jadi nyonyaku operasi katarak itu satu matanya di angka 75.000 NT 2 mata. Nanti proses itu 2 mata 150.000 NT. Itu di angka 84 juta untuk 2 mata operasi katarak. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai yang gratis punya pemerintah ibaratnya BPJS itu juga ada. Bayarnya murah tapi beda ya teman-teman. Kalau punya nyonyaku ini dia nggak yang mahal banget kata nyonya, biasa aja. Ibu Sultan itu juga operasi katarak satu mata itu malah 120.000 NT, 65 jutaan lah ya, lebih mahal. Ini nyonyaku milih yang biasa, milih yang tengah-tengah, nggak yang mahal, nggak yang murah, tengah-tengah. Tuh, bismillah. Dulu mendiang kakek di zaman dahulu kala berapa puluh tahun yang lalu itu juga pernah operasi katarak, cuman kuahal 50 NT, 25.000 rupiah yang pemerintah punya, tapi ya sukses. Kakekku jiwane maneman, tapi ya sukses, ya bagus. Bismillah. Seperti ikan pindang. Ini nyonya yang beliin ya. Lauknya dan di sini. Kita putar. Di sini apa-apa cepet ya. Operasi katarak cuman 30 menitan di rumah sakit itu. Cepet. Nah, tapi nyonyaku nanti setelah operasi katarak tuh nggak usah pakai kacamata. Ada orang yang setelah operasi katarak itu harus pakai kacamata tambahan misalkan. Kalau nyonyaku nggak. Itu plusnya dan di situ.
Bahkan ada tadi nyonyaku yang cerita itu, kakek-kakek wis lumayan lanjut usia, operasi katarak satu, dioperasi, satunya nggak bisa lihat, wis nggak bisa lihat. Kalau nyonyaku satu dioperasi, satunya masih bisa lihat. Nanti setelah 6 bulanan atau berapa bulan, ini wis sembuh total, baru sebelahnya dioperasi lagi gitu. Ada prosesnya lah. Nyonya aku tuh kalau ke rumah sakit hal-hal yang penting kayak gitu, kalau nggak sampai nginep itu sama anaknya ya. Jadi nggak usah pakai aku. Kecuali ceceku nggak bisa, bener-bener nggak bisa bayar aku. Pertama nyonya aku tuh nggak ndredeg. Pas mau dioperasi baru ndredeg. Aku malah sing ndredeg. Ini pindangnya itu kurang asin, kurang gurih, kurang gitu loh. Rasanya lebih ke alami, asin tapi alami. Allah pedes-pedes. Enak ya, enak-enak. Ini ikannya nggak amis enaknya. Das. Nggak tahu ya aku makan kok kayak rasanya nggak kolu-kolu gitu loh. Rasanya kayak yang nggak tahu kayak tertahan di dada gitu. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan setelah operasi katarak, hindari asap, nggak boleh masak-masak depan kompor, nggak boleh angkat-angkat berat, nggak boleh dingklo, banyak banget lah tadi dibacain. Dulu pakku juga operasi katarak. Setelah operasi katarak yang ngerokok, padahal kita harus menghindari asap. Nggak tahu ya aku di Indonesia itu lah. Asap makanan, asap rokok tuh nggak boleh. Susah mingkem karena pedesnya ngueh-ngueh. Pedes banget, telak-telak pedes. Pedesnya lebih ke arah bibir, telak. Ya Allah. Ini dibikin sambal goreng ya enak. Aduh. Ini makanya tersiksa ya. Tidak bisa santai, pedes. Semoga operasi katarak nyonya aku sukses. Operasi katarak dengan nominal 84 juta.
Semoga sukses, nggak ada halangan apa-apa, lancar, amin 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 amin. Ibu Sultan itu juga operasi 2 mata itu 120.000 NT. Satu mata itu 120.000 NT. Kisaran ya 60 jutaan. Lebih. 2 mata itu sepiro? Bisa buat bangun rumah pisan. Rumah bataku. Panas, pedes, jadi aduh tersiksa. Ini makan seret. Akhir-akhir ini aku kalau makan suweret ya. Susah mingkem, pedas. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.